Oke lah Ces, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini kita akan lanjut ngebahas light novel Gimme Seikatsu volume 6-nya. Yap, berbahagialah kalian Ces para pecinta Saki, karena untuk 2 minggu ke depan kita akan ditemani oleh kemanisan hubungan Saki dan Yuta yang semakin intim. Nah, pembahasan part satunya ini akan merangkum chapter 1 dan 2 dari volume 6-nya. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, aku minta dukungan kalian lah ya Ces, dengan cara subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari kami nantinya. Oke Ces, belum gak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah, di part terakhir dari volume 5-nya waktu itu Ces, kita disuguhkan dengan adegan ciuman antara Saki dan Yuta. Yap, di saat orang lain sibuk merayakan hari Halloween, kakak adik yang satu ini malah asik mengadu nafsu di gelap malam. Dan ya, kejadian ini juga bisa kita anggap Ces sebagai konfirmasi kalau mereka udah pacaran. Min, kan Yuta belum nembak. Ces, ini bukan Wakanda, oke? Ya, kalian tau lah di Jepang, gak semua pacaran itu harus main nembak-nembak gitu. Dan ya, kalau kalian udah baca volume 6-nya, ntar pasti tau lah kenapa aku bilang kalau mereka ini udah pacaran. Jadi ya bisa dibilang juga, Yuta dan Saki sudah melakukan hubungan terlarang. Ya biarpun mereka saudara tiri, namun karena hubungan mereka sekarang masih dilakukan secara rahasia, jadi ya masih terbilang hubungan terlarang lah Ces. Nah, apa mungkin di volume 6 nanti mereka ngasih tahu hubungan mereka ke orang tua mereka? Yap, itu semua bisa kita ketahui nanti lah Ces saat pembahasan volume 6-nya ini. Baiklah, sekian ringkasan singkat mengenai apa yang terjadi terakhir di volume 5-nya. Sekarang kita masuk ngebahas chapter 1 dari volume 6-nya dengan judul 11 Desember Asamura Yuta. Baiklah, diawali saat Yuta sedang berada di kelas. Di sini Yuta sedang bersama dengan Maru sahabatnya dan sedang asyik mengobrol. Nah, kemudian tiba-tiba Maru mengajak Yuta untuk ikut bersamanya ke ruang klubnya selesai kelas nanti. Mendengar ajakan dari Maru, Yuta pun spontan bertanya karena tidak biasanya Maru mengajak bertemu di tempat lain selain di kelas. Maru pun menjawab kalau ia akan memberitahukannya nanti di sana. Akhirnya Yuta pun tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti permintaan Maru. Nah, setelah kelas selesai, Maru dan Yuta pun langsung pergi ke ruang klub bisbol yang tak lain ialah klub yang diikuti Maru. Maru pun langsung menggiring Yuta ke tempat loker di mana para pemain biasa berganti pakaian. Nah, di sini Yuta semakin bingung mengenai alasan Maru memintanya ke situ. Nah, di saat sekitar sudah sepi, Maru pun mengeluarkan setumpuk komik atau manga dari tasnya dan memberikannya kepada Yuta. Seketika, Yuta pun memasang ekspresi heran, karena Maru seharusnya bisa memberikan hal tersebut tanpa harus diam-diam seperti ini. Namun Maru langsung menjawab kalau itu merupakan hadiah ulang tahun untuk Yuta. Yap, seketika Yuta tersadar kalau ia sebentar lagi akan berulang tahun, tepatnya minggu nanti. Maru pun melanjutkan kalau ia tidak akan bisa keluar hari Minggu nanti karena ada latihan dari klubnya, sehingga Maru pun memutuskan untuk memberikan hadiahnya lebih awal. Melihat itu, Yuta pun tidak menyangka kalau ia sendiri akan mengingat hari ulang tahunnya karena diingatkan oleh sahabatnya. Yuta pun mengucapkan terima kasih sekaligus cukup prihatin melihat Maru yang harus tetap latihan di musim dingin seperti ini. Maru pun mengucapkan pamit karena harus segera latihan dan meninggalkan Yuta. Nah, kemudian saat Yuta ingin berjalan keluar, tiba-tiba ada 2 murid seangkatannya yaitu kelas 2 datang dan bertanya kepada Yuta soal Maru. Kedua siswa tersebut menanyakan soal rumor kalau Maru dan Maya sedang berpacaran. Nah, mendengar itu, Yuta seketika sedikit panik, namun ia mencoba sedikit berpikir realistis dan menyadari kalau itu pasti hanya rumor belaka. Yap, alasan Yuta bisa berpikir demikian karena ia tahu betul sifat Maru, dan juga jika ada orang yang berpacaran dengan Maya, harusnya Saki pasti akan tahu juga, mengingat Saki dan Maya sangatlah dekat. Yuta pun kemudian membalas kalau ia tidak tahu apa-apa mengenai rumor tersebut. Kedua siswa tadi pun seketika menunduk dan langsung pamit pergi. Yuta pun di sini seketika teringat mengenai hubungannya dengan Saki, yang bisa disebut juga sekarang sebagai sepasang kekasih. Mereka berdua memang tidak ada saling mengkonfirmasi secara langsung mengenai status hubungan mereka. Namun dari tindakan dan kejadian ciuman waktu itu, secara tidak langsung sudah memberitahu mereka masing-masing kalau mereka sekarang sudah lebih dari sekedar saudara tiri.
Oke, kemudian dilanjutkan sepulang sekolah. Di sini, Yuta langsung bergegas menuju ke tempat kerja paruh waktunya. Nah, setelah sampai di sana, Yuta diberitahu oleh manajer di sana kalau Yomi sedang izin karena sedang sakit. Sementara Saki sudah sampai di sana terlebih dahulu. Alhasil, Yuta dan Saki terpaksa harus bekerja berdua saja malam itu. Yuta pun sedikit gugup karena ia harus berduaan dengan Saki lagi, apalagi setelah kejadian ciuman waktu itu. Dan bukan hanya itu saja, mengingat hari itu mendekati malam Natal, otomatis akan cukup banyak pelanggan yang akan datang. Namun Yuta dan Saki tidak bisa berbuat apa-apa, dan langsung menjalani shift malam mereka dengan sibuk diiringi rasa canggung. Oke, kemudian dilanjutkan setelah mereka selesai bekerja. Yuta dan Saki pun seperti biasa langsung pulang bersama. Nah, saat di perjalanan, hawa canggung kembali terjadi di antara mereka. Baik Yuta dan Saki sama-sama malu untuk membuka pembicaraan. Nah, kemudian tiba-tiba Saki spontan langsung bertanya kepada Yuta apakah ia tidak kedinginan. Nah, alasan Saki bertanya demikian karena Yuta sama sekali tidak menggunakan syal maupun sarung tangan. Namun, Yuta pun menjawab kalau ia takut tangannya terlicin dari stang sepeda saat menggunakan sarung tangan, dan juga cukup berbahaya menggunakan syal saat bersepeda karena bisa terlilit ke jari-jari ban sepedanya. Nah, mendengar alasan yang logis keluar dari mulut Yuta, Saki pun hanya terdiam sambil terus memandangi tangan Yuta yang terlihat sedikit gemetaran. Nah, tiba-tiba Saki menyuruh Yuta untuk menukar posisi jalan mereka dan membuat sepeda Yuta berada di tengah memisahkan mereka berdua. Tentunya Yuta hanya bisa mengikuti saran Saki, namun di satu sisi ia juga cukup sedih karena jarak mereka akan semakin jauh dengan posisi seperti itu. Namun, hal yang dilakukan Saki malah membuat mereka semakin dekat. Yap, tujuan Saki menyuruh Yuta menukar posisi mereka ialah agar Saki bisa memegang tangan Yuta sekaligus menghangatkannya. Tentunya, saat menyadari itu, Yuta pun langsung terdiam memerah, diiringi juga dengan Saki yang sudah memerah dari tadi. Mereka pun berjalan pulang ke rumah seperti itu tanpa memperdulikan pandangan orang lain kepada mereka. Oke, kemudian setelah sampai di rumah, Yuta dan Saki langsung menuju ke meja makan untuk makan malam. Untuk makan malam kali ini, Saki tidak perlu memasak lagi, karena di keluarga mereka ini, jadwal untuk memasak makan malam itu disesuaikanlah sama jadwal kesibukan mereka. Jadi kalau si Saki ada shift kerja malam, ya otomatis ayahnya si Yuta lah yang akan menyediakan makan malam. Nah, karena makan malam sudah tersedia, Yuta dan Saki pun langsung segera menyiapkan peralatan makan dan langsung segera makan. Nah, di sini selagi asik makan, Yuta tiba-tiba teringat mengenai kejadian tadi pagi saat Maru mengingatkan dirinya soal ulang tahunnya. Nah, karena hari ulang tahun Yuta dan Saki itu dekat, jadi Yuta pun memutuskan untuk membahas soal ulang tahun mereka. Secara terus terang, Yuta langsung bertanya mengenai hari ulang tahun mereka nanti. Mendengar itu, Saki seketika menampilkan ekspresi seakan ia juga sudah memikirkan hal tersebut dari tadi. Kemudian Saki pun membalas kalau akan lebih baik mereka saling bertukar hadiah nantinya. Yuta pun langsung mengangguk dan setuju akan ide tersebut. Namun Saki melanjutkan kalau ia tidak ingin hadiah yang mahal. Saki pun langsung berterus terang kalau ia menginginkan hadiah yang bisa ia pakai sehari-hari, seperti contohnya sabun mandi. Mendengar itu, Yuta pun sadar kalau cara berpikir Saki memang seperti itu, sehingga wajar kalau ia ingin dibelikan sabun ketimbang barang-barang kebutuhan lainnya. Nah, kemudian sekarang giliran Yuta membalas kalau bisa ia menginginkan syal untuk menghangatkan dirinya. Mendengar itu, Saki pun teringat mengenai percakapan mereka tadi dan menyadari kalau Yuta mengikuti sarannya. Saki pun seketika tersenyum manis bahagia, begitu juga dengan Yuta. Mereka berdua pun menantikan hari ulang tahun mereka nantinya. Oke, seperti biasa, sekarang kita masuk ngebahas dari sudut pandangnya si Saki, oke? Nah, diawali saat sedang berada di kelas bersama dengan Maya. Pagi itu, para murid di kelas sedang sibuk membahas soal rencana saat malam Natal nanti. Namun seperti biasa, Saki tidak terlalu memperdulikan hal itu.
Kemudian, Maya pun menegur Saki dan bertanya mengenai rencana malam Natalnya nanti. Saki kembali menjawab kalau ia tidak memiliki rencana apapun. Mendengar itu, Maya pun mencoba menggoda Saki dengan berkata kalau Saki pasti akan pergi dengan Yuta saat malam Natal nanti. Seketika mendengar itu, Saki pun mencoba menahan kepanikannya dan mencoba membalas Maya dengan wajah yang datar kalau ia tidak ada rencana sama sekali dengan Yuta. Mendengar itu, lagi dan lagi Maya kembali menyerang Saki dengan berkata, Saki secara spontan tidak bisa menahan ucapannya dan langsung berterus terang kalau ia tidak ingin melihat Maya dan Yuta jalan bersama. Di sisi lain, Maya hanya menyeringai licik ke arah Saki yang memerah malu. Oke, kemudian dilanjutkan saat Saki dan Yuta sedang berjalan pulang bersama dari tempat kerja mereka. Ya, namun kali ini dari sudut pandang si Saki, Ces. Nah, di sini Saki menyadari kalau Yuta terlihat kedinginan karena ia sama sekali tidak menggunakan penghangat. Saki merasa kalau ia tidak bisa membiarkan Yuta kedinginan seperti itu. Saki pun menyuruh Yuta untuk mengubah posisi sepedanya agar ia bisa memegang tangan Yuta. Seketika, wajah Saki memerah padam dan ia merasakan jantungnya yang semakin berdetak kencang. Untungnya, di situ Yuta tiba-tiba membuka topik pembicaraan dengan membahas soal nilai akhir semester mereka. Yuta di sini lebih unggul 4 poin dari Saki. Namun tetap saja, Saki sangat tidak ingin kalah dari Yuta. Nah, melihat ekspresi Saki, Yuta tiba-tiba menyarankan agar Saki mengikuti les bimbingan sama seperti dirinya. Namun Saki langsung menolak karena ia tidak ingin menyusahkan orang lain dan juga keinginan Saki dari awal ialah menjadi gadis yang tidak bergantung dengan orang lain, yaitu ingin mandiri. Nah, namun Ces, alasan terbesar Saki tidak ingin mengikuti les yang sama dengan Yuta ialah karena Saki tidak yakin bisa fokus dan pasti akan terus memandangi Yuta setiap waktu nantinya. Oke Ces, sekian pembahasan part 1-nya. Nah, betul kan Ces? Udah kira pacaran lah orang ini. Ya kalau kalian baca light novelnya langsung, pasti kalian tahu lah kayak yang aku bilang tadi. Jadi ya mereka ini pacaran tanpa nembak gitu lah Ces. Apalagi kan masih status saudara tiri. Jadi kalau untuk urusan nembak-menembak gitu kurang cocok lah dengan status hubungan mereka sekarang. Jadi ya tanpa sadar udah terhitung pacaran aja lah setelah kejadian ciuman waktu itu. Bella, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye, cheers.